Kalau apel masih bersyukur, terus jangan-jangan alhamdulillah. Ini kecibluan duren pas. Iya, namanya bukan lagi Isaac Newton, Isaac tangis. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putu TA, Kepala Suku Mojo, dan di depan saya ada seorang tokoh dari Malang. Sebenarnya tokoh nasional ini, bukan hanya tokoh dari Malang ini. Wah, beliau ini kalau istilah anak zaman sekarang tuh panutan. Wah, tokoh panutan. panutan. Mas Aji Prasetyo. Mas, sehat Mas? Alhamdulillah. Waduh, Gimana Mas Bro? Lama ya kita nggak ketemu ya. Iya ya, aku nggak pernah keangkringan lagi ya. Wah. Sudah tutup Mas. Udah tutup, Udah mana? lama, makanya berarti udah lama. Angkringanku itu tutup 4-5 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Terakhir aku datang ke acara Mojok terus ketemu Mas Iqbal. Waktu itu kayak bedah buku deh, bedah buku. Tapi sudah nggak berbentuk angkringan memang sudah. Iya, iya. Aduh. Suwe berarti ya. Iya. Mas Aji ini asli Madiun kan Mas? Saya lahir Pasuruan, Lahir Pasuruan. tapi nunut lahir tok. Oh. Jadi begitu saya masih bayi, belum genap setahun, ayah saya ditugaskan ke Madiun. Jadi ibu saya itu yang asli Pasuruan, saya lahir Pasuruan, ya wajar lah ya, istilahnya perempuan melahirkan itu lebih nyaman kalau dekat orang tuanya gitu kan. Ya. Jadi lahirnya di Pasuruan. Oh, ke Pasuruan itu nunut lahir, numpang Iya. lahir aja. Kalau ayah saya orang Pacitan. Ah. Karena sejak bayi saya di Madiun sampai remaja, sampai SMA, saya baru keluar dari Madiun begitu kuliah yaitu ke Malang, ya udah saya merasa orang Madiun. Sekarang sudah merasa orang Malang kan? Begitu. KTP udah Malang? KTP Malang dan bentar lagi KTP Sleman, Mas. Oh ya? Aku pindah rono, mari ngene. Pernah nih Mas? Nah, iya. Ah. Surat pengantar dari Dukcapil sudah tinggal ngurus di Sleman. Waduh, Malang kedatangan tokoh impor. Malang, Jogja kedatangan tokoh impor dari Malang. Ngeramen nih, wong tokoh ndek kono sake. Mas Aji ini seorang musisi, tapi juga dikenal sebagai seorang komikus dan yang pasti seorang aktivis. Plus sekarang menjadi pengurus pusat Les Bumi ya Mas ya? Ya, sekedar ikut meramaikan. Gitu. Mas, Dalam. saya pernah dengar cerita dari Anda dulu ya. Anda itu pernah memang serius jadi musisi kan, dari kafe ke kafe gitu. Iya. Ya. Itu gimana Mas ceritanya? Jadi ceritanya saya dulu itu sejak kecil ingin jadi seniman, terutama pelukis sebenarnya, ya kan? Iya. Tapi kan tidak diizinkan oleh orang tua. Orang tua saya itu PNS kan, bapak saya PNS, rendahan gitu. Maunya saya itu ya jadi pegawai, nggak boleh jadi seniman. Urip kayak apa seniman itu, gitu kan? Jadi sambilan aja lah seniman itu. Nah, akhirnya saya ambil jalan tengah karena saya pengen masuk isi Jogja nggak boleh. Saya ambil jalan tengah. Saya ikut PMDK IKIP Malang dan kebetulan diterima. Untuk ukuran orang pelosok macam saya ya, di kampung itu ada yang anaknya masuk keterima di kampus negeri itu kan sebuah kebanggaan zaman dulu itu. Karena tesnya sulit, tapi bayarnya murah. Tapi kalau PMDK itu biasanya rankingnya bagus waktu SMA. Enggak. Nilai sekolah saya akademis jelek. Tapi setidaknya saya mengantongi piagam penghargaan dapat juara lomba lukis tingkat Jawa Timur kayak gitu lah. Itu jadi senjata saya. Itu. Ya seperti yang saya katakan tadi kan,
Beda dengan sekarang, kalau dulu itu kampus negeri itu masuknya sulit, begitu masuk murah. Sekarang kan beda gitu kan. Beda banget. Kebanggaan. Sampai akhirnya bapak saya sangat seneng terus tanya, pilih jurusan apa? Seni rupa. Jadi saya ambil jalan tengah kan. Ya. IKIP itu supaya nanti jadi guru, Iya. jadi pegawai kan. Tapi saya tetap di bidang seni. Cuma sayangnya saya menjalaninya kurang bagus, saya DO. Nah karena nggak ada ijazah, nggak bisa jadi guru, ya saya kerja sekenanya, sedapatnya. Nah kebetulan kan hobi saya yang lain yang bisa jadi pekerjaan yaitu musik. Nah, sebetulnya duluan mana Mas? Suka gambar atau suka musik? Tentu saja suka gambar Mas. Oh. Sebelum masuk sekolah TK itu saya sudah suka gambar kata orang tua saya. Sedangkan musik itu baru saya pelajari sebagai hobi waktu kuliah. Gitu. Lihat senior saya di sanggar seni, loh main musik kok enak-enak gitu. Terus saya belajar gitu. Lah justru hobi yang baru itu yang menyelamatkan saya di awal-awal. Saya bisa main musik dari kafe ke kafe dan itu saya jalani belasan tahun. Gitu. Itu gimana dari awalnya, dari mulai belajar biola ya Mas ya? Belajar biola, terus sampai bisa main ke kafe-kafe gitu, dan ke ini ya acara pernikahan kalau kata Ista gitu kemarin. Iya. Jadi waktu itu saya kan orang tahunya saya pemain biola, ya. Jadi spesialisasi saya biola. Dulu waktu saya masih suka main musik di kampus gitu ya sama teman-teman. Itu ada yang menawarkan biola yang mertuanya, yang waktu itu pensiunan guru SD, dijual 50.000 tahun 97. Oleh teman saya mau dibeli, tapi begitu barangnya datang ternyata tanpa case, tanpa tasnya itu, tanpa kotak. Teman saya nggak jadi beli. Lah saya mikir kok kasihan gitu loh, lihat orangnya itu barangnya nggak jadi dibeli. Terus saya bilang, kalau saya yang beli gimana? Itu. Ya udah, biola, penggesek, tanpa tas, tanpa ilmu apapun. Ya saya cuma pernah lihat di TV gitu aja kayak gimana orang main biola gitu. Belum ada YouTube. Belum ada YouTube. Kalau sekarang kan bisa belajar dari YouTube. Jadi saya setel senar itu sesuai dengan apa yang pernah saya dengar dari orang gitu ya. Oh ini setelnya EADG dari bawah ke atas. Saya cocokkan dengan gitar yang di kos-kosan, udah saya gesek, sak wenake dhewe, saya cari notnya do re mi fa sol gitu. Wong sak kosan terganggu kabeh kupinge wis jelas. Di awal-awal itu. Tapi sekarang mereka kalau nanggap saya harus bayar. Untuk mendengarkan harus bayar. Sehingga akhirnya sampai sekarang cara pegang saya aja orang kalau pernah belajar musik tahu kalau cara pegang saya salah. Oh gitu. Kurang tepat. Gitu. Baik yang pegang next ini maupun pegang bow itu sebenarnya kurang tepat. Dan saya nggak bisa not balok. Gitu. Hanya mendengarkan. Lah dari ngisi acara kampus, akhirnya salah satu senior saya di kampus itu ada yang kerja main musik di hotel. Salah satu personelnya nggak bisa hadir, nyari pengganti dadaan. Saya langsung bilang, aku aja gitu. Ya udah, lama-lama kebablasan udah. Gitu. Makanya saya kalau ketemu Ista misal, ya minder lah, jelas. Dia itu dengar suara ting gitu langsung tahu itu gitu. Wis nalurine wis naluri musik gitu. Atau teman-teman musisi yang lain. Saya itu pasti minder karena saya sendiri belajarnya dari otodidak. Tapi banyak kok musisi yang otodidak kan, yang berhasil kan banyak malah justru yang otodidak. Iya sih. Modal nekatnya kuat tuh. Tapi waktu itu bisa untuk hidup Mas? Bisa. Oh ya? Bisa. Iya. Bisa dikasih gambaran nggak? Kok di sebuah kota orang bermain biola bisa untuk hidup? Jangankan ngomong tentang yang main biola ya, main biola itu mungkin rada-rada jarang ya. Saya mungkin bisa survive gara-gara jarang itu tadi. Oh. Bahkan sampai detik ini, pada saat Malang sudah punya kampus yang ada jurusan musik, di mana pemain biola banyak. Tapi banyak band yang kalau ngiringi wedding atau untuk reguler di kafe-kafe,
yang butuh pemain yang bisa berbagai genre, lebih memilih saya daripada anak-anak mahasiswa itu. Gitu. Nah, itu penghasilannya kalau reguler itu kan sedikit, Mas. Oke. Gitu loh. Sekarang aja kalau saya nggak salah dengar kalau di Malang itu pasarannya ya kalau reguler sekali datang per personel itu antara 100 sampai 200 ribu. Gitu. Tapi kalau event itu berkali-kali lipat. Yo. Ngisi acara wedding gitu. Wedding. Satu orang dapat 1 juta, 2 juta per orang. Iya. Tapi kan nggak tiap hari orang nikahan. Iya. Gitu kan. Tapi kan yang nikah banyak. Dan mereka berhak milih, tergantung WO-nya juga. Mau milih band apa. Nah itu. Jadi kalau mau cari aman ya main reguler. Jadi sudah jelas setiap hari Senin di kafe mana, Selasa di restoran mana, Oke. Rabu di kafe mana gitu. Sudah rutin meskipun sedikit dapatnya. Gitu. Nah itu yang dijadikan andalan Mas Aji Saat itu saat ya. itu. Terus baru kemudian menjadi komikus lagi. Ya. Karena sejak dulu sudah menggambar kan, tapi belum komik. Belum. Oh, oke. Sekedar tugas kuliah harus bikin komik, saya bikin. Tapi saya nggak pernah terpikir pengen jadi komikus. Oh. Abot, Mas. Kok abot, Mas? Pelukis itu melukis satu bidang kanvas gitu, taruhlah 2 jam, 3 jam atau sehari gitu, dipajang di galeri, ditonton orang gini harganya Paham, sekian. paham. Nah, komik gambari kotak ngono ya. Terus yang mau colak sakset gitu. Terus tapi saya merasa itu media yang paling cocok buat saya. Meskipun nanti komik saya cuma dipajang di koran atau di majalah, terus dibaca orang sekarang, dipahami, kalau lucu ya wong guyu, sesuk dadi bungkus pecel, gak masalah buat saya. Karena orang menikmati komik itu nggak butuh kurator. Ya kan? Langsung kita udah head to head sama pembaca. Dan massal ya. Kalau di Kompas gitu Ya. kan, dibaca sekian ratus ribu dulu ya. Ya, Gitu. meskipun saya nggak pernah akhirnya jadi komikus bagi media-media mainstream. Saya lebih di sosmed. Dan Ya. itu pun gara-gara saya jadi komikus itu gara-gara profesi saya sebagai musisi sedang diganggu. Kalau nggak mungkin saya nggak akan jadi komikus. Diganggu siapa? Pemerintah kota. Kenapa? Tahun 2007 itu ada peraturan wali kota yang menentukan selama bulan Ramadan ada profesi-profesi yang tidak boleh bekerja. Prostitusi ya tahu tutup, karaoke tutup, live music tidak boleh. Selama bulan Ramadan. Nah ini yang membuat saya bingung. Lawang kita itu kalau ngisi di restoran, terus restoran itu ada buka puasa bersama, ya kita memainkan lagu-lagu Islami. Masalahnya di mana kami itu? Kok terus tidak boleh main? Apakah wali kota saat itu yang sebenarnya dari partai nasionalis, itu kebetulan karena mungkin ya pada saat dia naik tahta itu, bolone ya, koalisinya itu adalah dari partai moral, terus ini titipan ya pesanan minta kayak gitu, terus diketok oleh wali kota. Nah, lawang saya tahu wali kota saya juga nggak alim-alim banget, dan sebenarnya bukan urusan saya itu, harusnya bukan urusan saya. Lawang aku itu main musik di tempat hiburan, Mas, di restoran biasa pernah, di hotel, di hallnya hotel pernah, di tempat hiburan gelap pernah. Jadi pejabat-pejabat kota iki gendakane sapa, sing senengane mabuk sapa, senengane medok sapa, aku roh kabeh. Dan bukan urusan saya harusnya. Iya. Selama mereka tidak mengganggu atau mencampuri, moral saya harus seperti apa? Oke. Nah, saat saya lihat para pejabat-pejabat yang sok bermoral itu berusaha ngatur moralnya orang, moralnya warganya, sampai mengganggu mata pencaharian, di situ saya jengkel, marah. Dimatikan sandang pangannya loh, Mas. Dan apalagi kalau Ramadan kan butuh bukan hanya Ramadan saja, nanti lebarannya. Iya. Berapa tahun waktu itu saya nggak bisa mudik. Orangnya ke duit. Menjelang takbiran
Saya malah cari tempat yang sepi supaya bisa nangis tanpa ketahuan oleh keluarga saya. Saya mikir, besok keluarga ngumpul. Aku nyangoni ponakanku nganggo duit opo. Terus ponakan-ponakanku pakai baju baru, anakku ya opo. Sebagai seorang ayah ngenes itu, Mas. Dan saya harus kehilangan pekerjaan atas sesuatu yang saya nggak salah. Ya. Menurut saya nggak salah. Hanya demi 1-2 ekor orang yang ingin terlihat moralis. Marah saya. Dari situ saya butuh pelampiasan. Karena ya itu tadi, saya ngobrol sama anggota dewan, misal yang biasa saya iringi nyanyi, ya orangnya suka nyanyi gitu. Saya menyampaikan keluhan dan ternyata ya nggak ngefek. Orangnya paling cuma ngomong, ya gimana ya Mas ya, Perda Syariah itu sekarang lagi ngetren. Kon niku dadi anggota dewan nggak gawe sambat ning ngarepku. Dan nggak untuk ngetren-ngetrenan. Ya, aku butuh sambat untuk kon sing sambat gitu loh. Aku sambat dan selesaikan. Kalau cuma sambatku kamu balas dengan sambat dan ngomong tentang tren-trenan tadi, ya aku tak ngomel pakai media lain. Dan kalau aku harus membuka aib kalian, ya mohon maaf. Dan komik adalah media yang menurut saya paling cocok untuk omelan ini. Beda dengan lukisan, yang tadi butuh kurator, gitu. Joko Peke dengan lukisannya berburu celeng, orang baru tahu kalau itu kritikan terhadap tirani segala macam, kan butuh kurator. Betul. Kalau komik saya mau ngomel kayak apapun, selama ruangnya cukup untuk semua omelan saya tuliskan di situ, selesai. Dari situlah saya bikin, saya upload di sosmed. Waktu itu saya seorang blogger, gitu. Terus ketambahan berapa tahun kemudian muncul Facebook. Saya manfaatkan Facebook. Lah kok keterusan sampai sekarang akhirnya. Gitu ceritanya Mas. Dan ini ya, menerbitkan buku komik juga gitu. Iya. Ya. Jadi saat itu saya mulai bikin komik dan rutin itu kan 2007 pada saat setelah Perda itu kan. Setelah Perwakot itu, saya bikin komik dan orang suka. Seringkali netizen bilang, Mas kalau kasus yang ini gimana menurut Mas Haji? Bikinin komiknya dong. Oh ternyata orang itu sebenarnya tidak terlalu suka gambar saya sih. Gambar saya kan nyegur koyo ngono gitu. Tapi mungkin cara saya beropini, sudut pandang saya mungkin menurut mereka beda, mereka suka, ya udah. Jadi publik dan pendapat-pendapat mereka, respon mereka, apresiasi mereka itu yang membuat saya semakin semangat meskipun gratisan. Saya jadi istiqomah akhirnya. Iya. Sampai tahun 2010 akhirnya cukup jumlahnya untuk jadi buku. Penerbit ada yang menawarkan diri, jadi deh. Itu kita terbitkan. Tapi sampai sekarang masih main biola kan? Sesekali. Oh hanya sesekali? Sesekali, karena ya saya sudah nggak pengen reguler. Capek Mas. Gitu. Harus kerja malam, harus gini, capek gitu. Jadi ya itu tadi lah. Kalau ada kayak special event, terus misal yang bandnya atau bahkan yang punya event minta saya untuk tampil, ya udah saya tampil. Jadi sesekali Mas. Tapi ya masih hiburannya gesek-gesek senar gitu masih. Biola saya itu kalau nggak ada acara gitu kayaknya nggak pernah saya sentuh. Tapi di Nyangwong tetap gak tak kayak Mas. Yang menemani sini di masa-masa sulit. Nah, Mas Haji juga dikenal sangat kritis terhadap berbagai persoalan sosial di Indonesia, terutama isu-isu tentang pluralisme dan demokrasi gitu. Itu awal mulanya kasus itu tadi atau ada hal yang lain, Mas? Ya, sebenarnya bukan kasus yang itu, sebenarnya Mas, bukan kasus yang itu. Kasus yang itu tadi memicu saya jadi komikus. Ya. Tapi kalau keresahan sebenarnya sudah banyak. Bahkan komik saya yang judulnya Setan Menggugat itu sebenarnya keresahan saya sejak saya masih sekolah loh. Jadi itu keresahan menumpuk sejak saya SD, SMP, SMA, kuliah. Yang akhirnya saya bikin komik judulnya Setan Menggugat. Dan saya nggak yakin saya bisa membuat komik seperti itu lagi. Jadi itu komik yang buat saya prosesnya yang paling lama, perenungannya segala macam.
Makanya di situ kan saya menggambarkan saya berdebat dengan setan. Gitu. Dan akhirnya saya ya merasa bahwa ya manusia ternyata kayak gini gitu loh. Nah, itu jadi sebenarnya sejak kecil itu saya mulai kritis untuk menanyakan hal-hal yang orang lain mungkin nggak berani. Saya ingat bule saya itu cerita, waktu saya masih kecil itu saya gambari tembok gitu. Garis horizon, seret gitu ya. Terus di atasnya ada pohon, ada rumah, ada anak bermain gitu lah. Di bawahnya itu ada sesuatu, kotak gak kotak, bunder gak bunder, tapi ada mata dan ada mulut dan gede gitu. Kayak monster gede. Gitu. Terus dia tanya bule saya, itu apaan? Dan saya jawab, Tuhan. Saya belum sekolah dan saya nggak ingat. Bule saya yang ingat. Ya waktu itu saya langsung disalahkan, lu nggak boleh digambar Tuhan itu. Tapi seorang anak kecil kan berpikir, Tuhan itu seperti apa sih? Iya. Katanya kalau kita dimanapun Tuhan bisa melihat. Apapun yang kita lakukan Tuhan tahu. Tuhan tidak bertangan, tidak berkaki, tapi bisa dimanapun, bisa kapanpun mengetahui kita. Lah, interpretasi anak kecil akhirnya seperti itu. Jadi kawit cilik aku wis ngono, Mas. Sampai gede, sampai SMA dulu saya pernah dikeluarkan dari kelas cuma gara-gara bertanya. Tapi pertanyaan saya ternyata sulit mungkin dijawab oleh guru saya saat itu. Apa tuh? Sosiologi antropologi kan nama mata pelajarannya. Gitu. Dan si guru mengatakan bahwa semua ilmu pengetahuan itu adalah bikinan manusia. Manusia karena rasa ingin tahu, akhirnya terciptalah ilmu pengetahuan. Semua cabang ilmu lahirnya dari situ. Nah, terus saya tanya, lah ilmu agama Pak? Loh, itu manusia nggak cari tahu, tapi diberi tahu. Dia bilangnya gitu. Keren toh? Jawabannya keren. Lah aku tanya lagi toh Mas, dari mana kita yakin kalau kita diberi tahu Pak? Gitu loh. Ya kan pada masa remaja itu saya mikir, kok enak ya jadi nabi ya, tahu-tahu dipilih jadi orang yang sempurna, terus dikasih wahyu, gitu. Kenapa bukan saya yang dipilih? Loh. Ya lala kayak gitu loh. Iya. Ditokne aku Mas sama kelas Mas. Kon kakean takon nih, metu. Loh, sebenarnya dia kan benar. Orang itu, manusia itu kalau masih punya rasa ingin tahu, maka ilmu itu akan selalu berkembang. Gitu. Betul kalau itu. Saya melihat kayak anak kecil gitu tanya, Bunda kenapa daun warnanya hijau? Kenapa ini bunga warnanya merah? Lah si ibu mungkin jawab sekenanya, yang penting si anak paham. Anak ini masih tanya, kenapa langit warnanya biru? Nah, terus si ibu mungkin capek juga ya. Akhirnya kamu diem aja, kamu jangan banyak-banyak tanya. Nah begitu si anak dewasa enggak pernah bertanya kenapa warna langit biru. Emangnya sudah tahu jawabnya? Belum tentu. Karena rasa ingin tahunya sudah mati. Sudah menganggap itu biasa. Orang bilang teori gravitasi tercipta gara-gara Newton kejatuhan apel. Iya. Karena Newton. Coba nih aja sing kejatuhan apel. Ya cuma semuti jancuk, ngono tok selesai, enggak ada ilmu yang muncul. Kalau apel masih bersyukur. Terus jangan-jangan alhamdulillah. Iya. Ini kecibluan duren pas. Iya, namanya bukan lagi Isaac Newton, Isaac tangis. Lah iya toh. Nah, ya. Apa yang salah dengan pertanyaan? Iya. Tapi ya itu tadi. Nah terus mulai aktif gitu, ikut berbagai kegiatan sosial, aktivis lingkungan, Iya, itu gimana tuh Mas? Kalau kata teman-teman di Malang, Mas Haji gak ono preine itu, gak ada kendor-kendornya itu. Tapi ada yang berkata lain, pernah berkata lain pada saya. Oh ya apa? Mas Haji lama nggak muncul, nanti hilang loh. Terus saya bilang, apa saya harus selalu muncul sampai kalau nggak ada masalah harus diciptakan, saya bilang gitu. Tenang aja, kalau masalah selama mereka membutuhkan saya, ayolah. Jadi gini Mas, karena komik-komik saya itu banyak yang suka ya sebenarnya nggak terlalu banyak-banyak banget ya dibanding dengan komik action atau komik roman gitu. Tapi yang suka komik-komik saya, kalau yang masih di area Malang sini, akhirnya kan saling berjejaring. Betul. Apalagi begitu saya punya warung kopi, ya tempat ngumpulnya mereka Mas. Ya cangkir itu ya? Ya, gitu.
Terus sampai akhirnya saya dipercaya untuk mengelola yang lebih gede lagi yang pernah jenengan Iya, datang itu kan, iya, acara iya. ulang tahunnya Mojo itu. Iya, betul. Itu. Akhirnya gagasan, keresahan segala macam berkumpul di meja kopi. Dan di situ saya lihat anak-anak remaja ini, ya para mahasiswa ini, mereka itu kan masih idealis, gitu. Nggak punya capek, nggak punya takut. Nah, kenceng. Mereka cuma butuh figur. Jadi pada saat mereka punya ide, Mas, ayo bikin ini. Loh, ayo. Nek perlu tak backup, tak gawe komik untuk jadi kampanyenya. Gitu. Jadi kita terinspirasi sama Pak Sumboti Narbuko, ya. Iya, sebenarnya. Yang resik sampah visual. Iya. Kita mengadopsi itu di sini. Pas pil caleg, Mas. Waduh, arek-arek wis gak ukuran sing apa itu iklan sedot WC jabut balione caleg sing Cabut. nyalai jabut pisan. Iya. Satpol PP aja nggak berani. Gitu. Khawatir urusan sama tim sukses. Wah, anak-anak ini berani. Jadi balio-balio caleg itu Jawa Putih semua gitu. Weh, iki jenenge ra duwe wedi. Nah, mereka cuma butuh figur sing ya saya cuma ikut aja gitu loh. Ayo. Nah, gitu. Mereka demo misal belani ada rumah sakit yang berapa bulan nggak bayar karyawannya, terus mereka ikut mendemo. Ya saya cuma datang gitu mereka udah Seneng. senang. Nah, terus ya mungkin mereka juga butuh media ya, media untuk mendukung. Ya. Nah akhirnya ya karena kita sepemikiran ya udah ayo. Gitu. Nah akhirnya merambat gak cuma mahasiswa doang, kayak kasus karyawati Bank Jatim Gresik yang dituduh menggelapkan uang 850 juta Iya, itu. betul. Padahal sebenarnya diambil oleh bupatinya ya, diambil dari dalam, dicolong dari dalam untuk ongkos kampanye. Itu kan akhirnya saya komik kan gara-gara apa? Tim pengacaranya ngobrol sama saya. Kok ini kasusnya mulai tenggelam ini? Ayo kita angkat lagi. Ya udah kita bikin komiknya. Nah akibat komik itu akhirnya Zulham salah satu tim pengacaranya diundang Mata Najwa. Jadi Zulham diundang Mata Najwa itu 2 kali dan itu semua karena komik saya. Oh ya. Pertama karena itu ya kita bela Niati Bang Jatim itu. Yang kedua kita belain anak SMA di Kabupaten Malang yang membunuh begal. Dalam rangka membela diri membunuh begal, tapi akhirnya diadili mengalami ancaman hukuman ini pasal pembunuhan berencana. Tapi kali ini pembelaan kita nggak dari komik, saya cuma bikin postingan dan berfoto dengan dia. Tapi ternyata efeknya sadis mas, sama Hotman Paris diambil tuh. Dia ikut akad bicara, akhirnya Iya, kasus itu gede itu. DPR RI raker sama Kejagung. Detik-detik terakhir mau sidang pembacaan tuntutannya berubah. Tidak lagi pembunuhan berencana, tapi menjadi ini tuntutannya pembinaan selama 1 tahun di pesantren yang ditunjuk pengadilan. Jadi kita berhasil membebaskan anak ini jangan sampai masuk penjara. Gitu. Ya dihukum kalau pembinaan oke lah, kita ikhlas lah, kita anggap kita sudah. Gitu. Jadi hanya dari komik mas, akhirnya melantak neng dindi gitu loh. Terlalu bukan, maksudnya ada banyak isu sensitif yang kira-kira itu juga bisa membahayakan diri Mas Haji itu. Itu cara mikirnya jenengan gimana tuh mas? Cara mikir saya begini, pada saat saya sering mengkritik ormas garis keras, Ya, dalam hal ini FPI waktu itu. Kan sejak tahun 2007 itu saya sudah mengkritik FPI, di mana di Jakarta sana mereka bisa bebas melakukan apapun, ngerusak warung, gebukin orang di Monas, segala macam. Polisi nggak ditakuti lah, aparat negara tidak hadir di situ. Tapi yang saya pikir begini, saya tidak tinggal di Jakarta. Kalau saya tinggal di Jakarta, mungkin saya dalam bahaya. Saya tinggal di Kota Malang, Jawa Timur, di mana Islam yang moderat, yang pluralis, itu malah lebih kuat. Iya. Di Malang, apalagi. Sampai-sampai orang Malang itu mikir gini, kalau memang ada FPI, sesekali ada kaosnya FPI kalau ada acara apa. Tapi nggak tahu itu markasnya di mana, nggak jelas. Gitu. Jadi lebih kuat Islam yang toleran dibanding yang
intoleran kalau di sini. Itu yang membuat saya merasa aman. Gitu. Kalau mereka ngancam saya mau bunuh, mengkafir-kafirkan kan lewat media sosial. Itu wajar. Saya nggak takut. Gitu. Aman kalau di sini. Dari mereka loh ya, aman gitu. Dan Mas Haji juga ini ya, kenal banyak dengan para banser ya. Itu setelah 2015. Itu kasus apa Mas kok bisa? Gara-gara itu tadi dari sebuah meja kopi kita mendengar akan ada deklarasi dukungan terhadap ISIS tahun 2014 di Malang. Setelah sukses dilakukan di Jakarta dan di Solo, mereka mau melakukannya di Malang. Lah terus teman-teman berkumpul, gimana enaknya ini? Tanggal sekian di masjid ini dipublikasikan secara terbuka di sosmed. Sebaiknya gimana kita? Ada yang punya ide, kita bikin deklarasi juga Mas, di hari yang sama, di sini. Deklarasi menolak ISIS. Terus saya bilang gini ke teman-teman, kalau pakai logikanya wartawan kalian, ada dua peristiwa di waktu yang sama. Yang satu deklarasi mendukung ISIS, yang satu deklarasi menolak ISIS. Kamu akan meliput yang mana? Ya kayaknya yang mendukung ISIS Mas. Yeah. Ini lebih bisa dijual. Yeah. Nah, kamu nggak akan kelihatan. Terus gimana Mas? Ya gak apa-apa deklarasi menolak ISIS. Di waktu yang sama dan di tempat yang sama. Loh, di masjid itu? Iya mereka biarkan deklarasi di dalam masjid, kita di luar masjid. Nanti kalau bentrok gimana Mas? Mereka tanya gitu. Ya saya cuma takut. Ya enggak Mas, enggak takut Mas. Ya saya budal. Ngobrol sama anak muda itu semudah itu. Berangkat kita. Dan mereka kabur Mas. Kabur gak karuan-karuan, mereka pindah, kita kejar, mereka pindah lagi segala macam. Aparat enggak ada. Nah begitu malamnya kita yakin ya besoknya itu pasti mereka rilis berita di website mereka di apa dengan versi mereka. Benar ternyata. Setelah mengalami berbagai halangan rintangan dari pembenci khilafah, alhamdulillah kami berhasil melakukan deklarasi dan membaiat 500 orang. Lah kita hanya pakai Facebook, saya ngomong bel 50 aja nggak nyampe. Iki lo foto-foto nih, iki lo barang rampasan kami. Mulai stiker, majalah segala macam kita siap, kita sodorkan, kita foto di sosmed. Perang argumen kita harus di sosmed. Coba kalau mereka berargumen gitu terus nggak ada yang bantah. Orang akan percaya, Malang 500 orang dibaiat. Tapi aksi kawan-kawan ini keren. Iya. Besoknya baru intel-intel dari Polres, Korem, Kodam datang. Mas minta buktinya dong, itu kita laporkan ke atasan. Wow, teman-teman itu nyusup segala macam ya, toh nyawa ya Mas. Gini aja, iki sampean kopi di digital printing itu loh, nanti persis majalahnya kayak asli. Anggarannya segini kalau mau. Kalau yang asli nggak bisa saya kasih. Masih ada Mas sampai sekarang yang asli. Gitu. Nah sejak itu akhirnya ya itulah. Polisi Semalang itu paling yang kena saya cuma intel. Ketoronnya emang ruwet. Gitu. Tapi sampai sekarang masih ya anak-anak muda gitu ngontaki Mas Aji gitu. Ada apa itu gap generasi Mas. Jadi yang dekat sama saya itu kan yang generasi-generasi waktu itu mereka masih aktivis di tahun-tahun 2013 sampai 2016. Setelah itu regenerasi. Nah, regenerasi itu yang baru-baru ini rada-rada enggak sebanyak dulu yang kenal saya. Ada sih tapi enggak sebanyak dulu. Nah, terus memutuskan untuk bergabung dengan Les Bumi. Itu gimana tuh, Mas? Mending jenengan itu tanya sama orang Les Bumi loh. Ngapain ngajak saya itu ya? Kepada siapa saya bertanya? Kiai Agil Sunyata kebetulan baru saja meninggal. Oh iya, yang luar biasa. Beliau itu yang ngontak saya lewat telepon. Beliau memang tahu saya karena buku pertama saya tahun 2010 pertama kali dibedah di UB itu pembedahnya beliau. Waktu itu beliau masih ngajar di sana. Oh. Jadi beliau bertanya ke saya apakah bersedia untuk diajak gabung ke Les Bumi. PBNU lagi, waktu itu saya grogi tuh Mas. Nuwun sewu Kiai. Saya itu kan jauh dari
dari kategori santri tuh, Ya. kok milih saya? Lah saya itu ya ibadah ya nggak jelas. Mabuk kadang-kadang ya masih mau gitu. Satu lah soko karakter santri. Gitu. Terus beliau tanya balik, tapi masih merasa Islam atau sudah punya keyakinan yang lain? Saya bingung saja. Iya insya Allah masih lah ya. Ya udah itu cukup. Semudah itu. Gitu loh. Begitu gabung ternyata pengurus-pengurus lain dari berbagai daerah menyambut saya dengan hangat gitu loh. Padahal mereka pemimpin pondok pesantren mana gitu, pemimpin apa gitu. Ya masih muda-muda ya, 40-an lah kalau sekarang kira-kira usianya ya. Gitu. Dan oh begini, ya, keren. Ya ternyata sepertinya begini pertimbangan mereka. Selama saya jadi komikus, kalau saya ngeritik Islam garis keras, berarti mereka saya mengkritik pihak yang selama ini juga ngerecokin mereka, NU. Karena kalangan ini yang suka mengatakan, oh tradisinya NU itu syirik, bid'ah dan segala macam. Jadi mereka menemukan saya, oh ini loh yang sering bela NU, kenapa nggak dirangkul aja? Mungkin begitu. Ya, di antara sekian banyak tawaran masuk organisasi, termasuk parpol, itu yang saya turuti, saya iyani ya cuma Les Bumi NU ini. Mas Haji kayaknya bukan hanya pernah menolak parpol deh. Mungkin tawaran jadi tim ses dengan iming-iming itu banyak kayaknya. Sebagai tokoh masyarakat gitu. Iya, pernah. Pernah. Dan nggak mau atau gimana tuh Mas? Kalau kayak gitu tuh. satu tok yang saya akhirnya mau. Saya turuti. Surya Chandra. Yang sekarang jadi wakil menteri agraria ya. Oh iya. Oh itu Ya. itu waktu apa ya? Pilcaleg kemarin. Caleg ya. Ya. Dia dapat jatah Jawa Timur. Gitu loh. Nah, karena saya lihat track recordnya bagus. Salah satu tokoh yang ikut mengegulkan BPJS kan ya beliau juga gitu loh. Saya lihat track recordnya bagus. Dan akhirnya ngobrol dulu sama saya di Gede. Berapa hari gitu loh, berapa kali ketemu ngobrol. Sampai akhirnya saya bilang, oke Mas, gini, sampean tak bikinkan komik yang simple, kotak-kotak gitu, pemanjang, nanti bisa dilipat-lipat, nanti dikasihkan. Ini cara untuk sosialisasi programnya jenengan. Jenengan kan sosialisasi. Apa yang akan dilakukan PSI waktu itu, ya, seandainya masuk di parlemen. Misalnya, malah justru berusaha membersihkan praktik korupsi anggaran di dalam parlemen dulu, gitu. Ya wes, itu nanti yang saya gambarkan. Jadi sampean nggak perlu koar-koar habis suara ya di setiap daerah. Bagikan gitu aja, orang biar baca, akhirnya tahu visi misi sampean. Saya bilang gitu. Kalau bupati, wali kota gitu nggak pernah mau ya? Nggak pernah. Ya padahal kan di Malang kan ya pasti jadi salah satu target lah. Mungkin ya, bukan bakat saya mungkin ya. Gitu. Mungkin ya saya tuh gini, melihat pemain di lokal sini aja ya. Ya. Suatu kali nampak dia mengkritik pemerintah, tapi suatu kali kita lihat dia dapat proyek dari pemerintah. Dan saya cuma bilang bahwa ya itu cara dia hidup, kita nggak usah iri. Kita punya cara hidup yang lain. Sama seperti kalau ada perusahaan-perusahaan yang minta saya bikin komik gitu. Kenapa justru perusahaan importir minuman beralkohol yang butuh komik untuk sosialisasi minuman beralkohol yang benar, itu saya turuti, saya bikinkan komiknya. Sedangkan perusahaan lain dengan bayaran yang lebih gede, taruhlah salah satunya waktu itu untuk kampanye positifnya sawit, saya tolak. Gitu. Orang bertanya, loh, emang sampean nggak butuh duit? Ya butuh lah, ora butuh lah apa kene ngamen. Gitu. Tapi kan butuh untuk sekedar hidup, tidak perlu lebih. Nggak usah kengoyoan nek golek duit itu sampai kita sampai nggak milih. Manusia itu punya pilihan kok, gitu loh. Sampai kan dikatakan ada surga dan neraka itu kan pilihan tuh. Betul. Bahagia dan tidak bahagia itu pilihan. Ya termasuk profesi kan kita bisa milih toh Mas, gitu loh. Nah, termasuk klien kita bisa milih toh Mas. Nah itu loh.
Ya akhirnya saya melakukan itu, sesimpel itu sebenarnya, saya memilih. Mas, untuk menjaga energi kreatifnya Mas Aji itu ada nggak kiat-kiat atau ritual atau kebiasaan yang biasa dilakukan oleh Mas Aji? Yang biasa saya lakukan itu begini Mas, kalau saya dolane adoh, serawungnya akeh, tema itu selalu ada. Karena masalah itu akan selalu kita temui. Gitu. Kalau kita hanya berdiam diri di kamar, hanya memikirkan diri sendiri, sambil pegang gitar, maka ya patah hati pun kita rasa bahwa dunia itu runtuh hanya gara-gara ada seorang perempuan saja meninggalkan kita. Wes nggak lagu patah hati menghayati banget. Tapi begitu kita keluar, ya kita mau keluar, ternyata ada yang rela jual anak demi bisa makan, kita sadar bahwa masalah kita itu sebenarnya nggak ada apa-apanya kan. Gitu. Ya saya rasa itulah energinya itu untuk bisa produktif, saya pikir itu. Ibaratnya pabrik nggak bakal kita kehabisan bahan baku Mas. Gitu. Pabrik kayu bisa kehabisan bahan baku nek alas entek. Tapi kalau pabrik kita adalah pabrik dari sebuah karya seni dan itu bicara tentang manusia, tidak akan habis bahan bakunya. Gitu. Menarik nih. Mas Aji pokoknya jos. Mas Putut luweh jos. Tapi ngomong-ngomong nih Mas, nggak pernah kepengen jadi wali kota Surabaya, Malang kok. Saya kurang lucu. Wali kota yang sekarang itu, wah lucu banget itu. Jadi saya sadar kalau saya kurang lucu dibanding dia. Gitu loh. Jadi warganya itu ya, yang buka warung sampai malam itu, wah, yang dibentak-bentak, yang perabotnya disita, yang kena denda. Terus di saat yang sama dia ngelencer gitu di tempat wisata yang masih ditutup karena PPKM. Lucu banget kan, saya nggak bisa kayak gitu. Kalah lucu saya sadar. Dan itu viral ya. Iya, gitu. Dan ada yang akhirnya sadar tentang kelucuannya sampai melakukan aksi vandalisme kayak gitu. Vandalisme, bikin tulisan mundur Ji, namanya kan Suti Aji, bukan Aji ya, mundur Ji. Gitu. Wali kota Tewur itu ruwet. Wali kota Tewur, mundur Ji. Saya pikir ini vandal yang dilakukan oleh orang yang nggak mungkin yang kayak anak anarko itu nggak mungkin. Anak-anak anarko terlebih lagi yang masih muda-muda ya. Kan pokoknya asal coret gitu loh. Tembok sekolah SLB dicoreti, cagar budaya dicoreti. Ini enggak Mas, enggak merusak cagar budaya, enggak merusak bangunan mana. Mereka nulisnya di dinding pagar numpak dinas wali kota gitu. Gak ketemuan CCTV mana. Jadi wali kota yang lucu akhirnya menciptakan sosok-sosok kreatif yang sampai sekarang kita nggak tahu siapa. Gitu. Jadi Malang ya kayak wong keren Mas aslinya. Tapi itu benar mau pindah ke Sleman Mas? Iya. Saya kalau di Malang itu bikin satu episode komedi aja mungkin 3 minggu baru selesai. Di Sleman seminggu selesai. Kenapa Mas? Lebih tenang, jarang yang ngajak ngopi. Nanti kalau orang-orang pada tahu Mas Aji di Sleman juga kayak yang ngajak ngopi. Iya, ya gak apa-apa. Cuma ya itu tadi. Loh Mas, masalah di Malang si akeh kok sampean pindah Sleman. Ya masalahnya pindah ning Sleman pisan. Tapi Malang itu sendiri Mas Aji kan berarti lebih dari 30 tahun ya? Sejak 95. Sejak 95, oh ya. Iya. Oh, Mas Aji 95, angkatan 95? Iya, saya masuk 95. Gitu. Masuk kuliahnya. Masuk kuliahnya 95. Iya. Ya, 25 tahun lah. Apa yang menarik sehingga kerasan di Malang? Sebenarnya itu, nah kali ini saya tidak bisa memilih. Tadi kan saya ngomong, hidup itu kan bisa memilih. Kali ini saya nggak bisa memilih. Sekarang nggak bisa memilih. Gara-gara itu tadi, saya DO dari kampus, terus pekerjaan yang bisa saya lakukan untuk main musik. Lah saya kalau balik ke Madiun, waktu itu nggak ada yang bisa bikin hidup pemain musik itu. Nggak kayak sekarang. Jumlah kafenya berapa,
waktu itu dibanding dengan Malang. Ya Malang itu tempat yang masih bisa untuk hidup kalau profesinya itu saat itu. Kalau sekarang kan saya bisa bekerja dimanapun, gitu. Kalau kerja komik ya, lawang tas saya itu isinya alat kerja saya. Oh ya. Sesimpel itu, buku gambar, spidol, penggaris, bisa kemana-mana, bisa di mana-mana saya bekerja. Akhirnya saya bisa milih saya mau kemana, dan saya memutuskan Sleman. Gitu. Di tempat yang lumayan terpencil, Mas. Iya. Di mana sih persisnya? Di dekatnya studio alamnya Hanung Bramantyo di Gamplong. Jauh. Jauh ya. Ya. Jadi tempat itu jauh dari peradaban atau tidak kan tergantung pada seberapa jauh dari minimarket. Oh, Indomaret masih 7 km. Waduh, berarti kamu jauh dari peradaban. Tapi memang diniati untuk menyepi di sana. Iya. Mungkin ada proyek pribadi gitu? Ada. Oke. Ada. Jadi saya punya interest di sejarah, Mas. Oh iya, Saat sorry ini- saya potong. Termasuk sangat detail ya tahu tentang Diponegoro, ketemu dengan Pak Peter Iya. Pak Peter Carey. Carey ya, Pak Peter Carey. Saya sudah baca buku-buku beliau sejak 2006. Saya mengagumi beliau. Termasuk diajak ke mananya gitu ya Mas kalau nggak salah. Ya, 2011 akhirnya kami ketemu karena beliau launching buku di kampus saya dulu. Saya datang, ya ketemu fans gitu, gimana sih kelihatan dari jauh aja udah gemeter gini. Nah, begitu ada kesempatan untuk ini, kan waktu itu bukunya tebel segini Mas, 200 berapa gitu loh. Waktu itu saya harus nabung kok biar bisa beli. Begitu udah bisa beli, terus ngantri tanda tangan, saya ngomong sama adik kelas saya. Ini sampai aku nggak bisa foto bareng sama beliau, tak pateni kon. Beres Mas. Panitianya maksudnya. Ya, itu. Nah, terus akhirnya bisa dapat tanda tangan beliau. Terus saya bilang, saya punya buku. Di buku ini saya juga membahas tentang Diponegoro secara sekilas. Dan di situ saya menulis nama Anda sebagai sumber saya. Tak tunjukin. Nah ini untuk Anda. Oh seneng banget beliau. Oh dari itu ya? Iya. Jadi akhirnya tanda tangan buat buku saya itu lebih panjang daripada antrian yang lain. Dikasih pesan-pesan gitu. Wah seneng aku. Akhirnya kami semakin dekat. Dan akhirnya pada saat beliau mau mengunjungi situs-situs dari leluhurnya Alibasa Sentot Prawiro Dirjo, bapaknya kan orang Madiun. Nah, makamnya juga di Madiun. Makam bapaknya? Ya. Karena kalau Sentot itu kan di Bengkulu ya, makamnya. Bapaknya itu kan semacam Menteri Pertahanan di era Yogyakarta, eranya Hamengkubuwono II. Tapi karena berani melawan Dendels dan membangkang apa perintah raja, ya mertuanya itu, akhirnya kelak beliau setelah gugur dalam perlawanan, dalam pertempuran, dimakamkan di Banyusumurup, makam khusus musuh negara. Banyusumurup itu di Mogiri, tapi wah, nanti jenengan itu memang khusus musuh negara. Berarti di Jogja ya malah? Iya, dan baru Hamengkubuwono ke-9 melakukan rekonsiliasi, makamnya dibongkar dan dipindahkan ke makam yang seharusnya makam beliau. Jadi beliau waktu masih hidup itu membuat makam untuk beliau dan istrinya. Ya kayak Pak Harto gitu, sudah menyiapkan makam. Akhirnya di situ. Nah begitu saya datang ke Banyusumurup, nah ternyata di situ banyak sekali makam-makam yang saya nggak habis pikir, kenapa tokoh seperti itu kok jadi musuh negara? Misalnya Roro Hoyi, calon istrinya Mangkurat I, kemungkinan dia tewasnya umur 14 tahun. Bagaimana bisa perempuan umur 14 tahun jadi musuh negara? Nah, terus ada Ratu Ayu Lembah, permaisuri dari Amangkurat III, kok dimakamkan di situ? Pangeran Peke, yang justru membantu Sultan Agung menaklukkan Giri Kedaton karena sama-sama keturunan Sunan, kok dimakamkan di situ? Lah kan kita jadi penasaran, politik macam apa kita ini gitu loh di masa lalu. Nah, saya ingin bedah satu persatu dengan komik, dan alangkah lebih asik kalau saya tinggal dekat dengan sumber-sumber sejarah itu, termasuk makam-makam atau peninggalan-peninggalan lain. Dan Sleman adalah pilihan saya yang paling tepat. Menurut saya.
Saka Banyu Sumurup cedak, Mangir cedak. Maaf, itu yang ditunjukkan ke Prof. Peter Carey itu yang buku tentang Buku pertama. Di situ ada yang judulnya Perang Jawa dari mana itu bermula. Jadi di situ kan saya membantah ya. Dari saya baca Peter Carey, Saleh Jamhari, akhirnya saya membantah pelajaran sejarah di sekolah. Bahwa Perang Diponegoro disebabkan oleh konflik lahan di Tegalrejo. Salah. Bahwa Perang Diponegoro sudah direncanakan sangat lama, belasan tahun. Konflik lahan itu hanya membuat perang itu terjadi lebih cepat dari rencana. Buktinya adalah ini saya jelaskan di komik itu. Terus khusus untuk Sentot kayaknya ada komiknya sendiri ya Mas? Iya, ada. Apa judulnya Mas? Harimau dari Madiun ya. Nah, itu pemilihan judulnya itu politis, Mas. Kenapa? Saya ngerasain sendiri jadi orang Madiun itu kayak apa ya? kenapa? Dibully skala nasional lah. Gara-gara pemberontakan Madiun? Iya. Dalam buku pelajaran, nama Madiun muncul satu kali itu gara-gara PKI 48. Terus diglorifikasi sebagai, ya ini loh, PKI itu berbahaya, Madiun berbahaya. Gitu. Enggak cuma saya yang datang ke Malang sebagai mahasiswa baru, ditanya, dari mana asalmu? Madiun. Oh, putune Muso ya. Belakangan saya baru tahu dan harusnya bisa membantah. Cok, Muso kuwi wong Kediri. Anaknya Kiai Kediri. Tapi apalah artinya saya membantah begitu? Saya harus membantah berapa orang kalau cuma dari mulut. Saya harus membantahnya lewat karya. Gitu. Madiun jangan hanya dibahas yang jelek. Dalam arti di sini jelek saat ini karena propaganda. Gitu. Anggaplah begitu ya. Iya. Karena parah loh Mas, mertuanya adik saya itu hampir tidak lolos masuk Pertamina hanya gara-gara dia orang Madiun. Oh ya. Separah itu. Jadi kalau ada orang Madiun, misal ya ada seorang budayawan Madiun itu mengatakan, nggak usah bahas PKI, orang sudah lupa. Tak bantah, selama di buku sejarah nama Madiun masih muncul hanya untuk itu saja, tidak akan lupa orang. Kecuali buku sejarah mengangkat juga sosok-sosok yang patut dikagumi yang juga dari Madiun. Salah satunya Sentot Alibasah Prawiro Dirjo. Betul. Seorang panglima perang andalannya Diponegoro, sangat ditakuti Belanda karena nggak punya urat takut. Masih muda lagi. Reputasinya, pasukannya itu nyaris nggak pernah kalah. Umurnya baru 17 tahun pada saat gabung. Gitu. Ini sosok menarik, meskipun kelak dia bergabung dengan Belanda. Tapi ini sosok menarik. Ya bergabungnya kan ini ya, bukan hal yang sederhana lah. Bukan hal yang sederhana, karena waktu itu kan Belanda menawarkan, kalau you bisa membantu kami untuk operasi berikutnya, yaitu di Sumatera, memerangi Padri, dan berhasil, kamu akan kami beri wilayah khusus, dan kamu jadi penguasa di situ. Apa bedanya deal-dealnya dengan Mangkunegoro pada masa masih jadi Raden Mas Said? Sama kan? Dan situasinya waktu itu juga di pasukan Diponegoro sendiri juga sudah mulai terjadi berbagai konflik internal. Betul, di komik itu saya jelaskan. Di komik itu saya jelaskan apa motivasi Sentot menyeberang, menghentikan perang dan memutuskan menyeberang. Sentot sendiri tidak pernah menyampaikan pendapatnya. Tidak pernah. Ini murni spekulasi saya. Dan itu adalah hak saya sebagai seniman. Saya kan bukan sejarawan. Sejarawan basisnya data. Sentot belum pernah ngomong kayak gini, berarti kita tidak boleh menyimpulkan gini. Oh, itu Anda. Saya seniman, saya boleh menyimpulkan dari bagaimana karakternya Sentot itu. Waktu dia ngobrol lewat surat menyurat dengan Kiai Mojo, pada saat Kiai Mojo membujuk dia untuk menyerah di awal-awal, balasannya dari kalimatnya kelihatan karakternya Sentot itu seperti apa. Sampun paman kekataan rembak, kasar banget untuk ukuran seorang pangeran terhadap seorang kiai. Sudahlah paman, jangan banyak bacot. Gitu. Oh, karakternya kayak gini. Terus kondisi perang pada saat itu. 1829 itu Diponegoro belum menang, tapi mustahil menang, saking aja belum kalah. Mas, saya itu lupa satu fase dan ini menurutku penting ini sebelum kita akhiri obrolan ini. Kok bisa ya dia jadi panglima, salah satu panglima pentingnya Pangeran Diponegoro di usia yang sangat muda itu memang jagoan ya? Saya lihat di situ ada unsur gen, Mas.
Sentot itu adalah anak laki-laki dari Ronggo Prawiro Dirjo ketiga yang jabatannya adalah Menteri Pertahanan Oke. dari Keraton Yogyakarta. Atau mungkin Panglima Angkatan Bersenjata Keraton Yogyakarta. Maka skill sebagai Panglima Perang itu pasti diwariskan ke anak-anaknya yang laki-laki karena pada masa itu jabatan itu diturunkan. Ya. Gitu. Jadi kalau jabatan raja diturunkan ke anak, jabatan patih diturunkan ke anak. Makanya Danurja 1, Danurja 2 gitu. Nah, jabatan Menteri Pertahanan pun sama. Kelak akan diturunkan. Nah, maka disiapkan. Anak itu pasti disiapkan. Secara fisik, mental itu disiapkan. Nah, apalagi begitu dia masih muda, sudah nggak punya bapak, Mbak Yunya dinikahi oleh Pangeran Diponegoro, terus diboyong ke Tegalrejo, kelihatan minat dia itu di bidang apa kelihatan. Diponegoro dalam diary-nya ya, Bapak Diponegoro menjelaskan, Sentot itu kalau diajak kayak misalnya ngaji ilmu agama, tidak terlalu minat. Tapi kalau udah di istal kuda, cek suwene, minat dia di situ. Terus dia meguru ke mana gitu. Ya mungkin kanuragan atau apa segala macam. Sehingga akhirnya jadilah dia sosok yang seperti itu. Nah, selama perang berlangsung, dia 8 kali harus ganti kuda karena mati dalam perang kudanya. Berarti dia kan tidak mungkin di barisan belakang loh, Mas. Lah nek kudanya aja mati sampai 8 kali. Lah nek dhek minimal jatuh dari kuda yang berkecepatan penuh itu sampai 8 kali ya kudune awake peyok kabeh, kudune loh ya. Gitu. Nah, kayak gitu yang mungkin bisa ditangkap oleh seorang seniman ya. Iya, dan oleh seorang sejarawan yang berdarah Eropa bahkan. Saya melihat Peter Carey, De Graaf gitu. Kadang-kadang itu juga melaporkan hal-hal yang berbau mistik, unik toh. Gitu. Misalnya perwira Belanda yang pernah mengawal Pangeran Diponegoro di pengasingan, pernah melihat Pangeran Diponegoro caring membuka bajunya, di dadanya tidak ada bekas luka. Padahal perwira tersebut di saat perang terjadi dengan mata kepala sendiri melihat Pangeran Diponegoro tertembak dadanya jatuh dari kuda. Iya. Gitu. Nah, itu disampaikan oleh orang bule, ditulis oleh sejarawan bule. De Graaf waktu membahas tentang invasi Mataram itu ikut menuliskan catatan dari perwira Belanda yang menjaga benteng Batavia. Pada saat serbuan gelombang kesekian pasukan Jawa berhasil dipukul mundur padahal sudah masuk benteng, tertinggal 1 prajurit dengan membawa tombak, tidak bisa keluar. Dia menyerang membabi buta dengan berteriak amuk. Itulah kenapa amuk masuk ke itu ya, kamusnya Inggris sana. Gitu. Dan dia baru jatuh setelah puluhan tembakan. Itu kesaksian orang Belanda dan dicatat oleh sejarawan Eropa. Nah, ini yang menarik. Iku pembahasannya sesawengi woto Mas nek ngomong kuwi Mas. Kayak bahasa aja karo aku. Ya. Tapi ngomong-ngomong kok tertarik dengan sejarah itu sejak kapan Mas? Atau dipatik oleh apa? Iya. Saya sebenarnya bukan orang yang suka membaca Mas, sebenarnya. Tapi saya pengen bikin komik yang settingnya itu harus saya pelajari. Maka saya pelajari. Sebisa mungkin, sengelondok mungkin. Jadi enggak sedari awal saya main imajinasi, tidak. Ya. Karena saya sering lihat gini, ilustrator atau komikus yang sedari awal main imajinasi. Akhirnya, loh ini setting tahun segini, kok bajunya begini, kok senjatanya begini. Ternyata ngawur, main imajinasi. Saya nggak mau seperti itu. Orang mau membaca komik saya, itu berarti apresiatif banget. Dan saya sangat bersyukur, saya menghargai. Lantas kalau saya balas dengan bacaan yang tidak niat, atau karya yang tidak niat, itu berarti saya kurang ajar. Saya tidak menghargai pembaca saya. Dan itu sangat tidak etis. Jadi saya menjaga itu. Oke Mas, waduh ya bener nanti ini sewengi ora rampung nih. Matur nuwun loh. Tapi ini yang terakhir ini ya secara etis sangat menarik untuk setiap kreator ya, menghargai apresiatornya sampai seperti Mas Anji kayak gitu. Kan saya pernah terpancing mikir gini, kenapa sih bahas hal yang berat gitu? Kenapa nggak membahas hal yang enteng tapi menarik atau clickbait? Dan saya pernah coba. Saya bikin komik judulnya Seks di Usia Asyik.
dan terus terang yang baca langsung wet gitu. Tapi ya itu tadi, saya tidak mau membuat karya yang tidak menawarkan apapun, tidak menawarkan nilai apapun. Sereceh apapun tema itu, saya harus menyodorkan sesuatu yang saya tawarkan. Nilai, perenungan mungkin. Ya, pengetahuan. Ya, gitu. Karena saya masih ini ya Mas, masih terjebak pada apa itu petuah kuno. Gimana tuh Mas? Tontonanku itu udah dituntunan. Siap. Jadi kalau saya nonton film gitu ya, nonton film terus saya sangat terkesan dengan isinya, bahkan mungkin sekian tahun itu ada dialog yang masih saya ingat gitu, berarti film itu berhasil. Tapi kalau saya nonton film yang misalnya cuma ya hiburan lah, misal seneng. judulnya Shark Attack gitu, tapi dari awal hingga nyaris terakhir itu baru hiunya muncul, tapi selama film ini isinya cewek-cewek bawa bikini gitu ya, pakai bikini, ya harusnya kan judulnya Bikini Attack ya, gitu. Tapi ya itu terus baru seru-serunya, serem-seremnya di belakang. Begitu saya keluar dari gedung bioskop, paling saya ngomong sama teman saya, seru ya tadi ya, iya, besoknya lupa. Nah, yang kayak gitu kayaknya tidak akan saya lakukan. Saya ingin karya saya itu ya itu tadi lah. Kalau sampai ada yang bilang, Mas, karya saya yang itu loh, akhirnya membuat saya jadi gini, saya jadi mikirnya gini, di sini Mas, sewenangnya setengah mati. Proses berbagi saya itu berhasil berarti. Jadi gak apa-apa, pembaca saya itu sedikit gak apa-apa. Yang penting asik, ya. Yang mendapatkan berbaginya sesuatu. itu berhasil. Iya. Dan jangan salah Mas, saya dapat banyak juga dari para pembaca saya. Dapat banyak saya. Lama-lama sosmed itu mampu melakukan penyaringan alamnya sendiri. Jadi friend list di lingkaran sosmed saya sekarang itu orang-orangnya berkualitas semua. Komen-komennya keren-keren. Membuat saya juga ikut tercerahkan. Saya menikmati banget itu. Baik Mas Haji, memang harus diakhiri karena sudah sejam lebih. Ya, makasih loh mampir. Matur nuwun sangat Mas Haji. Sama-sama. Ya semoga kalau nanti sudah jadi ke Sleman kita bisa sering ngopi bareng. Yo kudu Mas. Aku yo ngelak ngangsu kaweruh. Begitu teman-teman ya. Semoga obrolan ini mendapat memberikan tadi itu banyak manfaat lah buat teman-teman. Dan sekali lagi terima kasih buat Mas Haji. Kita ngobrol ngalor ngidul, tapi insya Allah ini sangat bermanfaat. Dan ya ngobrol sama Mas Haji itu selalu begini. Saya pernah ngobrol sampai jam 3 pagi. Oke, sampai ketemu lagi dengan tamu-tamu saya selanjutnya.